12-nya, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci tua. Ayat ke-13, dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan Allah kepada Musa? Ini ayat ini berbicara tentang Allah kepada Musa. Di ayat ke-14-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa anna fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, jadi pertanyaanmu sudah saya jawab sesuai dengan Quran. Kamu bertanya tentang eksistensi ketuhanan di dalam Islam, sementara kalau kita melihat kepada suksesi apostolik, dalam gereja Katolik ada namanya suksesi apostolik kepada magisterium gereja, dan buah pemikirannya adalah katekismus gereja Katolik. Saya tunjukkan di dalam katekismus gereja Katolik bahwa orang Islam itu adalah orang yang mendapatkan kasih karunia keselamatan karena menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang disembah oleh Abraham. Saya tunjukkan dalam KGK. Ini kan yang kamu imani, ya. Di dalam KGK, teman-teman ya, di dalam KGK 841, karena RK ini adalah gereja Katolik, hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga, ya, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengikuti siapa? Yang mengikuti Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka apa di sini? Berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah kepada Allah. Tuh. Jadi di dalam katekismus gereja Katolik menyatakan umat Islam akan memperoleh keselamatan karena bersujud dan menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Musa. Itu dalam katekismus gereja Katolik. Kalau kau Katolik, kau harus mengimani ini karena orang Katolik di dalam bapak-bapak gereja suksesi apostolik menyatakan hal yang sama, bahwa gereja, bapak-bapak gereja mengakui tentang keselamatan yang ada pada Islam. Baik, jangan lari kau ya. Sudah tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya, ya, tidak ada. Si Joseph aja sampai menangis menghadapi saya. Sekarang saya tanya tentang eksistensi Allah yang ada pada agama Kristen. Ya, eksistensi Allah yang diyakini oleh Kristen itu adalah Yesus. Saya tunjukkan sebuah video, mudah-mudahan cukup. Ya. Ini ada sebuah pertanyaan bagus nih. Lihat nih, si RK pasti nggak bisa jawab. Ada video bagus, waktunya 50 menit. Videonya ini berapa menit nih? Nih, RK, lihat nih. Ya, waktunya cukup lah insya Allah. Percaya. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya. Yang menyuruh umat Kristen di muka bumi menyembah Yesus, siapa yang nyuruh? Nggak ada. Nggak ada. Baik, kan dua pertanyaan saya. Kristen menyembah Yesus, siapa yang menyuruh? Abang bilang dengan jujur, tidak ada. Yang kedua, Yesus menyuruh kita menyembah siapa di dalam Matius 4 ayat 10? Menyuruh menyembah siapa? Menyembah Tuhan Allah. Tuhan Allah. Yang menyembah Tuhan Allah di muka bumi ini siapa? Muslim. Muslim. Itu saja ya. Saya baru opening statement, belum saya bertanya ya. Jadi yang mengikuti Yesus yang adalah umat Islam. Ngeri ya. Kalah PK, kalah debat. Nanda. Ngeri ya yang gift kamu ini, Nandar. Keras sih tapi besok juga kayaknya udah nggak makan, langsung nggak makan tuh. Nyesal yang gigip kamu kayaknya. Maksudnya apa? Habis uangnya langsung, Nandar, yang ngegip kamu. Oh, sultan-sultan muslim itu tak berseri. Ah, kamu ini. Saya yakin habis ini. Udah silakan. RK, kamu tuh. Pencet. Kamu kalau menghina saya boleh, tapi jangan menghina spender saya. Kamu tuh biar keterlaluan. Pencet. Ya. Saya yakin teman-teman, habis ini yang nge-spender si Nandar, yang gift si Nandar, habis ini Nandar hanya mengiming-iming nih. Saya catat nih Nandar ya. Yang gift saya ya, semoga bisa masuk surga katanya. Langsung di gift teman-teman sampai 6.000 koin teman-teman.
Bluetooth disconnected. Hanya diiming-imingin gip supaya bisa masuk surga, langsung digip. Habis itu, habis debat ini gigit jari dia. Hah. Loh kok bisa Nandar? Kok bisa saya ngegip si Nandar katanya. Oke, Nandar itu yang pertama ya. Jadi cara masuk surganya Nandar ini adalah melalui gip-gip. Ya, itu cara masuk surganya menurut Nandar ya. Ya, aneh-aneh lah si Nandar ya. Membeli pohon bibit bidara bisa mengusir setan. Aneh-aneh. Pokoknya si Nandar ini aneh-aneh teman-teman. Kemudian ya, ada aja dogma mereka ya. Kemudian Nandar, kedua kau bilang Allahnya Nabi Musa, Allahnya bangsa Israel itu sama dengan Allahnya kalian. Nandar, saya lakukan komparasi nih Nandar ya. Ini kitab Yehezkiel Nandar ya. Ya, kitabnya orang Yahudi juga nih Nandar ya. Di atas cakrawala yang ada di kepala mereka ada menyerupai takhta yang kelihatan seperti permata lazurit. Di atasnya menyerupai takhta yang kelihatannya seperti rupa manusia. Allah kamu kan laisa kamislihi syai'un. Itu Yehezkiel 1 ayat 26. Kitabnya orang Yahudi Nandar. Allah kamu ini kan tidak serupa dengan apapun. Lah kenapa kau bilang sama? Itu yang pertama ya. Apakah Allah Nandar ini manusia? Manusia apa sih ini? Kemudian Nandar ya, terkait dengan katekismus gereja Katolik ya. Saya jawab nih. Ya, dan teman-teman 2.400 orang di bawah juga dengar ya. Ya, yang Nandar bilang, oh Allahnya orang Islam dan Katolik itu sama. Saya jawab, begini jawabannya Nandar. Kita semua diciptakan dari Allah yang sama. Ya, dan Allah yang sama yang menciptakan langit dan bumi ini memberikan sebuah hukum dan aturan agar ditaati. Kita semua diciptakan dari Allah yang sama. Tetapi seiring berjalannya waktu, Allah yang menciptakan kami ini, yang menciptakan kita ini, yang menurunkan hukum-hukumnya, yaitu hukum Taurat dan lain-lain, ya, kitab Taurat, Nevim dan Ketuvim, ya, itu sebuah patokan. Tiba-tiba di abad ke-6 disuruhlah untuk menyembah Allah negeri Mekah. Ya, jadi kalian disuruh menyembah Allah negeri Mekah, sementara Taurat ya, di dalam Taurat tidak pernah menyuruh menyembah Allah negeri Mekah. Ya, jadi memang saya bilang kita semua diciptakan dari Allah yang sama. Di abad ke-6, abad ke-7 Nabi Muhammad berkata dalam surah An-Nahl untuk menyembah Allah negeri Mekah. Lah kapan Musa disuruh menyembah Allah negeri Mekah? Berarti kalian ya melanggar aturan yang dibuat oleh Allah sang pencipta. Kemudian saya melakukan komparasi dalam katekismus gereja Katolik Nandar. Nih, kau perhatikan baik-baik. Ini KGK nomor 73 ya. Orang Katolik tidak pernah menganggap Muhammad sebagai nabi. Allah mewahyukan diri sepenuhnya, katekismus gereja Katolik. Allah mewahyukan diri sepenuhnya dengan mengutus putranya sendiri. Dan di dalam dia, ia mengadakan perjanjian untuk selama-lamanya. Kristus adalah sang sabda Bapa yang definitif. Sehingga, lihat ini. Sehingga, sesudah Yesus, tidak ada lagi wahyu lagi. Ya. Jadi katekismus gereja Katolik nomor 73 sangat jelas mengatakan tidak ada pewahyuan lagi setelah Yesus. Maksudnya apa Nandar? Maksudnya wahyu yang turun di abad ke-7 itu bukan dari Allah yang sama. Itu Allah yang dibuat. Apakah Allah yang dibuat oleh manusia? Manusia apa? Apakah Allah yang dibuat oleh nabimu sendiri? Beda. Jadi katekismus gereja Katolik nomor 73 mengatakan tidak ada pewahyuan lagi setelah Yesus Kristus. Artinya yang diwahyukan oleh Allahnya kalian itu kepada Nabi Muhammad bukan wahyu yang bisa kami percaya. Udah nggak ada lagi. Ya, secara tidak langsung, apakah kalian membuat Allah kalian sendiri? Yes, kalau saya bilang langsung digeruduk. Berarti Allah yang kalian itu beda, Nandar. Musa tidak disuruh untuk cium batu, Nandar. Waktu habis, RK. Silakan. Teman-teman, orang-orang Katolik dan Protestan menyebut Gurunda RK. Ternyata ilmunya kagak ada. Silakan. Jawab. Aduh, RK. Baik. Saya masih main-main dulu sama kamu nih, silakan. Iya, tuh main-main tuh, teman-teman ya.
Nah, katekismus gereja Katolik yang kau bilang itu tadi, berarti si Paulus nabi palsu. Karena setelah Yesus pergi, si Paulus mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan wahyu. Aduh, RK kena sendiri di Santo Paulus. Santo Paulus ketika dia ke Damsik menerima perkataan Yesus, menerima wahyu Tuhan. Ya kan, kata si Paulus, aku ini adalah Rasul yang diutus. Lah berarti si Paulus nabi palsu dong. Nah, itu tidak ada relevansinya dengan Nabi Muhammad. Nih, kalau saya lihat KGK 841 begitu terang dan benderang nih. Teman-teman, kita lihat nih KGK 841 ya. Nih saya bacakan lagi nih ya. Ya, hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka, yaitu umat Islam tadi ya. Yang apa? Yang mengakui, ingat, yang mengakui apa? Sang pencipta di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka, lihat di sini, berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah, jeder, menyembah Allah yang tunggal, bukan yang tritunggal. Gereja Katolik ini buah dari magisterium gereja, menyembah Allah yang tunggal, bukan menyembah Allah tritunggal. Jeder, kenal lagi kan? Kemudian, dan yang Maha Rohim. Yang Maha Rohim itu adalah core of value di dalam Quran. Apa di sini? Ya. Kemudian yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Jeder. Inilah kualitas pendebat Katolik, baik ya. Ini saya belum bertanya nih, ini saya pertanyaan saya nanti. Pertanyaan saya akan tanyakan pertanyaan saya yang membuat kawanmu yaitu si Joseph bubuk dengan saya. Lihat nih pertanyaannya saya. Saya akan pertanyakan apa yang saya tanyakan kepada si Joseph, di mana si Joseph sampai mewek. Ya, saya tanyakan nih pertanyaan saya. Lihat ini RK. Ya. Nih, si Joseph sampai bubuk teman-teman, lihat nih ya. Nih lihat RK, Joseph sampai mewek debat dengan saya. Lihat, kuneo lebih mengarah pada tindakan penghormatan seperti membungkuk atau bersujud. Lihat, yang bisa ditujukan kepada manusia atau dewa. Sementara latria mengacu pada penyembahan yang hanya ditujukan kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdian tinggi. Saya minta kepada Anda, tunjukkan ada kata latria kepada Yesus Kristus. Nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kita tutup lagi nih. Kuneo lebih mengarah pada tindakan penghormatan seperti membungkuk atau bersujud yang bisa ditujukan kepada manusia atau dewa. Sementara latria mengacu pada penyembahan yang hanya ditujukan kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdian tinggi. Saya minta kepada Anda, tunjukkan ada kata latria kepada Yesus Kristus. Nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak tahu. Tuh, lihat sampai, aduh, pucat si Joseph. Saya pusing, dia pusing tuh. Ya kan? Terima kasih, Kefaim. Ya, ada gogok, makasih ya. Saya pastikan tidak pernah ada kata latria kepada Yesus. Ingat, kata latria dalam bahasa Arabnya ya'budu. Oke. Kamu menyembah dalam bahasa Arabnya ta'budu. Dalam bahasa Yunaninya adalah latria. Oke, nih ya teman-teman ya. Dalam teologi kekristenan, proskuneo dan latria adalah dua istilah yang berbeda, namun seringkali dipahami terkait dengan ibadah. Proskuneo lebih mengarah pada tindakan penghormatan seperti membungkuk atau bersujud yang bisa ditujukan kepada manusia atau dewa. Sementara latria mengacu pada penyembahan yang hanya ditujukan kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdian tertinggi. Pertanyaan saya nih. Di dalam Bible-mu perjanjian baru, mulai Yesus dilahirkan sampai Yesus terangkat ke sorga setelah perjamuan kudus terakhir, adakah manusia yang berlatria kepada Yesus? Saya pastikan mulai dari sekarang sampai hari kiamat tidak akan ada satu Kristen pun di muka bumi yang sanggup menunjukkan kata latria kepada Yesus. Sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab ya. Di mana ada orang yang berlatria kepada Yesus? Tunjukkan pasal berapa, kitab apa, ayat berapa. Ya, karena si Joseph saja sampai pusing nggak tahu. Coba si RK pasti juga nggak bisa jawab. Lihat nih ya, lihat dia nih teman-teman, pasti nggak bisa jawab juga. Kalah PK, kalah debat.
Oh, Wah, keras nih spendernya Nandar nih hari ini. ayo Nandar. kau lari kemana kau? Tersenyum Nandar hari ini. Ya tersenyum Cair. lah. Iya, alhamdulillah itu rezeki anak soleh. Ups, cair kata Nandar. Ya alhamdulillah rezeki anak soleh. Pencet Nandar. Ya, pencet. Ya silakan. Ya, jadi ada beberapa hal ya Nandar ya. Saya memang anggap Nandar ini mainin saya sebenarnya teman-teman ya, nggak terlalu serius. Bluetooth disconnected. Ya, jadi ketika dia berbicara tentang sabda Allah Nandar ya, makanya saya bilang sabda Allah ini berbeda Nandar ya. Bicara tentang sabda Allah ya, sabda Allah yang kita kenal sebagai Dei Verbum atau yang kita kenal sebagai logosnya Allah, sabda yang hidup ya. Sabda yang hidup yang betul-betul datang menyatakan diri kepada manusia, Yohanes 1 ayat 14. Sehingga sabda yang hidup itu Nandar, dia betul-betul harus benar. Sabda Allah yang hidup itu betul-betul harus berdaya guna. Sabda Allah yang hidup itu harus betul-betul menyelamatkan. Ya, itu maksud dari sabda Allah. Nah, sekarang Nandar, ya. Sabda Allah ini kan harus menyelamatkan. Makanya teman-teman record nih teman-teman ya. Saya tidak tahu Al-Qur'annya mereka ini atau wahyu yang Nabi Muhammad sampaikan kepada umat Islam itu berdaya guna dan menyelamatkan atau tidak. Ya. Bahkan sampai sekarang teman-teman kalau ditanya kepada orang Islam, kamu pasti masuk surga atau tidak? Nandar jawab, pasti bilang mudah-mudahan. Ya, itu pasti teman-teman. Kalau kita tanya, Nabi Muhammad sudah di surga atau belum? Ya, wallahu alam. Ya, bubuk nih Nandar. Makanya saya bilang, kalian mengikuti sesuatu yang belum pasti. Kamu harus jawab Nandar. Nabimu sudah di surga atau belum? Makanya saya bertanya, tujuan nabimu itu diutus itu apa? Ya kalau kalian sendiri umat-umatnya tidak pasti masuk surga, mudah-mudahan. Sabda yang hidup dan berdaya guna itu harus menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Ya, sehingga orang Kristen kalau ditanya pasti masuk surga, pasti. Kalau ditanya mereka teman-teman, nabimu selamat nggak? Ya, wallahu alam lah RK. Pasti itu teman-teman. Silakan tanya teman-teman, ya. Bahkan Nandar, saya ingin tanya kamu. Kalau wahyu Allah itu adalah yang menyelamatkan, sekarang Muhammad pasti masuk surga nggak? Atau orang yang mengikuti Muhammad itu pasti masuk surga nggak? Kagak pasti. Bahkan teman-teman, bertobat saja tidak pasti masuk surga teman-teman. Ya, itu pertama. Kedua, berbicara tentang Tritunggal. Nandar, kami percaya Allah yang tunggal Nandar. Kami juga percaya yang Esa. Tunggal itu, tri itu artinya tri dan tunggal. Ya, tunggal itu kita percaya tentang Allah yang tunggal di dalam 3 pribadi. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami percaya Allah Tritunggal, tetapi dalam 3 pribadi. Ya, nah gitu udah basi kita jelaskan ulang-ulang. Nandar nggak mudeng. Sekarang Nandar, kamu bertanya, adakah latria tentang Yesus Kristus ya? Latria kepada Yesus Kristus. Nandar, kami percaya kepada Tritunggal Nandar. Ya. Kami percaya kepada Tritunggal. Tritunggal itu Bapa dan Putra dan Roh Kudus bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Latria itu kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang disebut sebagai Allah itu. Ya. Makanya kita perhatikan teman-teman ya. Nih Nandar ya. Ya. Ini datanya. Matius 4 ayat 10. Di sini digunakan apa? Monolatrius. Ya. Monolatria. Karena apa? Latria kepada Allah yang Tritunggal. Kalau latria kepada Yesus Kristus, berarti kami menghilangkan Sang Bapa, kami menghilangkan Sang Roh Kudus. Pertanyaan ini lebih cocoknya kau tanyakan kepada Wanes. Kalau kau tanya pertanyaan ini kepada Wanes, mereka akan bingung menjawab. Tetapi kau tanyakan ini kepada Tritunggal, kami percaya Allah Tritunggal, kami latria kepada Allah Tritunggal, Matius 4 ayat 10. Apakah termasuk Yesus di dalam? Termasuk. Matius 4 ayat 10 termasuk Yesus di dalam. Karena Yesus sebagai firman-Nya Sang Bapa, yang keluar dari Sang Bapa, yang diutus oleh Sang Bapa, yang sehakikat dengan Sang Bapa.
Harusnya kau kasih tanya lagi, di mana ayat dalam Alkitab latria kepada Roh Kudus? Kagak ada itu Nandar, kagak ada. Kau cari bongkar dari Kejadian sampai itu tidak akan kau temukan. Karena Tritunggal itu keutuh kesatuan yang unity. Ya, kalau kau cari Roh Kudus tidak ada. Nandar, kau jawab pertanyaan saya yang tadi Nandar ya. Ya, jangan kau kabur-kabur dari pertanyaan saya tentang Allahmu udah, itu. waktu habis. Oke, Waktu habis. jawab pertanyaan saya. Ya, Sudah bubuk saya kau, Nandar. bilang ya, ini udah janji saya nih. Ya. Bubuk kau Nandar. Bubuk. RK bubuk, kalah debat, kalah PK. Mana RK? Ya. 5. Ya. Teman-teman, sudah saya bilang, sampai dunia ini hari kiamat tidak pernah ada orang yang berlatria kepada Yesus. Ya. Nah, ini saya tunjukkan. RK ini sama seperti si Oki, lain ditanya, lain dijawab, lain di tema, lain dibahas. Dia mengatakan di mana Nabi Muhammad SAW, RK, Yesusmu itu RK tidak bakal masuk surga. Dalam iman Islam, Yesusmu tidak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Saya tunjukkan hadisnya. Ya, saya tunjukkan hadisnya nih. Orang yang pertama masuk surga itu adalah Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati babal jannati yaumul qiyamah fa astaftihu fayaqul hajin man anta ana Muhammad fa aqul Muhammad fayaqul bika umirtu la aftaha li ahadin qablaka. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku meminta dibukakan, maka penjaga pintu surga berkata, siapa engkau? Lalu aku menjawab, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau, aku tidak akan membukakannya untuk seorang pun sebelum engkau. Jadi Yesusmu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim gak bakal masuk surga kecuali Nabi Muhammad sudah ada di dalamnya. Jeder kan, kena kan. Kemudian kau mengatakan tidak ada jaminan untuk orang Islam masuk surga. Ada RK. Nih, kullu ummati yadhulunal jannah. Setiap umatku itu pasti masuk surga. Ila man aba, kecuali orang yang gak mau. Faqalu ya Rasulullah wa may ya aba, siapa yang gak mau itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, man ato'ani daholal jannah, siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man asoni faqad aba, siapa yang tidak taat kepadaku merekalah yang masuk neraka, yang gak mau masuk surga. Jeder. Jadi lu maju kena mundur kena, tidak mampu menjawab pertanyaan saya, larinya ke surga, larinya ke jaminan keselamatan. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah, siapa yang akhir kehidupannya keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, daholal jannah. Ada. Justru keselamatan dalam Kristen itu insya Allah. Barang siapa yang mengikuti keinginan daging tidak akan masuk surga. Galatia 5 ayat ke-21-22. Yang masuk surga menurut si Paulus adalah orang yang hafal dan paham 9 buah roh. Setiap debater Kristen saya tanya 9 buah roh, nggak tahu. Saya Evangelis Yonatan Nandar hafal 9 buah roh. Anak-anak 9 buah roh yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oye, 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 oye. Itulah 9 buah roh saja yang bisa masuk ke sorga. Jadi Kristen yang berzina nggak masuk. Ya. Jadi aduh, kamu jangan lari kemana-mana. Kita bahas ketuhanan ini ya. Yang saya tanya, adakah orang yang berlatria kepada Yesus? Kita buka nih Matius 2 ayat kedua. Nah, berarti ini terjemahan salah. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini apa ini? Berarti salah. Sementara kalau kita lihat teman-teman ya, kita lihat waktunya masih ada nggak Google Translate. Google Translate. Nih RK lihat ini ya, menyembah. Teman-teman, kalau kita lihat dari bahasa Indonesia ke Yunani, menyembah itu latria. Kalau di sini itu dari kata apa? Berarti bohong ini. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Legontes pau estin ho tekseis basileston yudeikon
Eidomen garhau toton astera ente anatolekai eltomen proskunesai hauto. Kenapa ada penipuan terjemahan di dalam Alkitab terjemahan LAI? Kenapa di sini diterjemahkannya menyembah? Kenapa bukan menghormati? Ini bukan latria, dalam bahasa Yunaninya proskunesai hauto jeder. Sekarang saya tanya, di dalam kitab Kristen mana ada orang yang berlatria kepada Yesus? Kenapa LAI menipu dan menyesatkan jutaan orang Kristen dengan menerjemahkan menyembah, padahal dalam bahasa Yunaninya proskuneo. Menyembah dalam bahasa Yunani hanya latria. Tunjukkan ada orang yang berlatria kepada Yesus. Kalah debat, kalah PK kau. Ayo kan. Bingung CRK. Ngeren andare, cairin andare. Tuh, kalau kalah memframing cair-cair, teman-teman. Habiskan, teman-teman. Dia memframing saya cair-cair loh. Habiskan. Cara dia punya cara untuk apa provokasi ini ngeri Loh, tuh. emang nggak apa-apa. Loh, saya sudah Oke, menang pencet. debat. Yang mereka mengapresiasi saya kan wajar karena saya menang debat. Pencet. Gimana sih? Coba jawab pertanyaan saya. Oke, Nandar. Tunjukkan Ya, ayatnya. Tolonglah Nandar ya. Kalau debat itu kalau sudah dijawab, gak usah muter-muter lagi di situ, Nanda. Sudah saya katakan, ya, yang kami sembah itu bukan firman saja, bukan. Yang kami sembah itu Allah, ya, Allah Tritunggal Maha Kudus. Yang kami latria itu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, kalau kami latria hanya kepada Yesus sebagai firman, berarti kami meniadakan Sang Bapa itu, kami meniadakan Roh Kudus itu. Sekalian kamu bertanya gitu, ya, di mana latria kepada Roh Kudus kalau Roh Kudus itu adalah Roh Allah? Ya, itu sama saja kau memberikan pertanyaan seperti itu. Berarti kami meniadakan Sang Bapa, kami meniadakan juga firman itu. Tetapi pernyataan Yesus Kristus ya di dalam Lukas di dalam Matius tadi ya, sembahlah Allah ya, itu menggunakan latria ya, latria karena termasuk Yesus nggak di dalamnya? Termasuk, karena Yesus termasuk firman-Nya Sang Bapa. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jelas kan? Jadi Allah yang sudah sebagiannya semua di dalam. Ya untuk apa kita muter-muter lagi? Nah, kemudian ya untuk teman-teman Islam ya. Ya. Nih, Nandar. Jawab nih Nandar ya. Sahih Bukhari 2548. Bagaimana Muhammad mau masuk surga? Ya. Ya, bagaimana umatnya mau masuk surga? Orang terdekatnya saja tidak pasti masuk surga. Nih. Ya, beliau, wahai kaum Quraisy semacamnya, peliharalah diri kalian, sebab aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Ini kata Muhammad nih, ya. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Aduh, kasihannya. Wahai kakek Rasulullah Abdul Muthalib, aku sedikit pun tidak dapat membela kalian di hadapan Allah. Wahai Sofia bibi Rasulullah, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Bahkan putri Muhammad saja tidak bisa Muhammad bela. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku. Ya, sebab aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Waduh. Lalu Nabi ini datang untuk apa, bos? Nabi datang ini untuk apa, bosku? Nabi ini diutus untuk apa, bosku? Bahkan orang terdekatnya saja kagak bisa dibela, bosku. Bahkan teman-teman ya, dalam surah At-Tahrim ayat 8, kalian disuruh bertobat saja, itu masih mudah-mudahan selamat. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat semurni-murninya. Mudah-mudahan atau pasti ini? Mudah-mudahan ya Tuhan akan menghapus kesalahanmu. Hah? Disuruh tuh bertobat sama Allah. Tapi masih mudah-mudahan, bubuk.
serius Nandar. Gue juga bingung Nandar. Terus gue tanya nih Nandar ya, eksistensi Allah kamu. Kalau Allah kamu itu eksis, kenapa baru muncul di abad ke-7 Nandar? Bingung kan? Ya, harusnya Allah itu tunjukkan agama Islam itu udah ada gitu kan semenjak zamannya Adam, ketika Adam jatuh dalam dosa. Kenapa harus di abad ke-7? Serius makanya gue tanya. Pertanyaan gue simpel Nandar. Yang menghapus dosa itu apakah hanya Allah atau enggak? Bingung. Gak bisa jawab dia. Yang menghapus dosa itu kalau hanya Allah saja enggak? Coba saya tanya Nandar ya. Kau tolong jawab pertanyaan saya. Apakah hanya Allah saja yang bisa menghapus dosamu? Tolong kau jawab pertanyaan saya, ya. Tidak. Apakah selain Allah tidak ada yang lain? Coba kau jawab pertanyaan saya. Yang bisa menghapus dosa apakah hanya Allah aja? Waktu habis, RK. Waktu habis. Ya, teman-teman lihat ya. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Dibahas tema ketuhanan larinya kemana-mana. RK. Ayo, terima waktu saya. Terima waktu saya. Dan diam dulu, jangan itu. Teman-teman, sudah saya katakan, tidak ada orang Kristen di muka bumi yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Di mana ada kata latria kepada Yesus? Bukankah banyak ayat di dalam Bible ketika naik perahu, setelah Yesus naik perahu tuh, orang-orang menyembah dia? Berarti terjemahannya salah. Karena kalau itu terjemahannya benar, harusnya latria. Nah, saya tidak akan melenceng kepada tema apapun, karena tema kita bukan tentang penebusan dosa. Tema kita bukan tentang keselamatan. Tema kita adalah tentang ketuhanan. Dari mulai detik pertama sampai detik terakhir yang tadi kau sampaikan, kau tidak pernah menyampaikan data. Sedangkan di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui yang ada tertulis. Sekarang saya tanya, kaidah bahasa Yunani mana? Saya tunjukkan ini. Karena kata latria itu hanya kepada Allah. Nih, Matius 4 ayat 10. Lihat baik-baik. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus... Ini terjemahan yang salah ini. Ini saya luruskan terjemahannya ya. Engkau harus bersujud kepada Allah Tuhanmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau menyembah. Harusnya begini. Ini terjemahan Gabrul ini. Oke, kita baca dalam bahasa Yunaninya. To telegei hauto ho Yesus hupage satana gegrap taigar kurion ton teon sau proskune saiskai hauto mono latreuseis tuh. Kalau latria kepada Allah itu ada kata latreuseis, menyembah. Akar katanya latria. Menyembah kepada Allah itu ada dalilnya. Sekarang saya tanya, di dalam kaidah bahasa Yunani mana kalau ini dimaknai mereka? Ya, kan ada kata ganti orang ketiga. Ini kata ganti orang ketiga berapa ini? Hauto ini. Coba dalam kaidah bahasa bahasa Yunani. Sejak kapan hauto dimaknai Tritunggal? Kamu mengatakan menyembah firman. Di mana Yesus mengatakan? Saya tanya lagi nih yang kedua. Di mana di dalam ucapan Yesus pernah mengatakan Payomere ochu amachi hanoki hadabar anilihiyot anasim. Di mana? Di manakah Yesus pernah mengatakan akulah firman yang hidup, firman yang menjelma menjadi manusia? Sementara keyakinan sesat tentang Tritunggal ini dibantah sendiri oleh Yesus. Keyakinan sesat bahwa firman hidup jadi manusia itu keyakinan yang salah, RK. Kenapa? Karena firman ketika dia menjadi manusia, otomatis dia tidak usah lagi menerima firman. Tetapi pada kenyataannya, RK yang saya kasihi, Yohanes 17 ayat ke-8. Ya. Kita lihat di sini, Yohanes 17 ayat ke-8. Katanya Yesus firman yang hidup. Tetapi apa? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Yesus membantah segala dogma, segala iman Kristen yang mengatakan firman telah jadi manusia. Kalau betul firman telah menjadi manusia, lantas firman mana lagi yang diterima oleh Yesus? Jeder.
Coba berpikir nggak? Makanya kalau tidak, saya tanya sama ente, ya, di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup yang menjelma menjadi manusia. Sementara Yesus dengan gamblang mengatakan bahwa dirinya penerima firman. Saya bukakan kitabnya Katolik dalam bahasa Amerika. Ini saya dikasih dari Amerika, namanya The American Bible. RK, kenapa ini waktu saya? Jangan kau ganggu. Ya, saya tunjukkan kepada teman-teman. Ya, saya tunjukkan kepada teman-teman. Sama. Ya, ini kita buka. Nah, ini Injil Yohanes. Ini punya Katolik RK ya. Nih, saya tunjukkan. Kamu kan Katolik. Nih, RK, lihat nih. Lihat, Katolik Bible Press ya. Kita lihat teman-teman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ternyata bukan firman Tuhan. Lihat teman-teman baik-baik ya. In the beginning was the word and the word was with God. And the word was God. Ternyata teman-teman lihat di sini. Yohanes 1 pasal 1 sampai 18 ternyata it was probably an early Christian hymn. Ternyata bukan firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 ternyata bukan firman Tuhan, tetapi apa? Di sini dijelaskan Hellenistic filosofi jeder kan. Makanya saya tanya kepada Anda, di mana Yesus mengatakan akulah firman yang hidup yang menjelma menjadi manusia. Dalam bahasa Ibraninya, Payomer yauchua machiah anoi hadabar aniloh yot anasim. Jawab. Kalah PK, kalah debat kau. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Udah Nanda. Kamu belum jawab pertanyaan saya, Nandar. Yang mana? Itu Selain Allah, siapa yang bisa menghapus dosa? Itu kita sekarang saya tanya, sebelum kita waktunya mulai, kita bahas penebusan atau bahas ketuhanan? Kita bicara tentang eksistensi, tentang Tuhan. Yang kau tanyakan itu keluar dari tema. Intinya kamu nggak mau jawab ya? Ya karena kecuali kau jawab. Gini, RK sabar dulu. Ada pencet dulu, pencet. Saya mau jawab. Kecuali RK bahasanya penebusan dosa dalam Islam dan Kristen, baru saya jawab. Kalau berani malam penebusan dosa dalam Islam dan Kristen, baru temanya itu. Ini tema ketuhanan, lari ke penebusan dosa. Kalau nggak bisa jawab bilang aja. Giliran saya, Nandar, pencet. Nah, silakan. Inilah ketakutannya si Nandar. Ya, jagoan kalian si Nandar ini takut menjawabnya. Ya, gak mampu dia jawab, teman-teman. Yang bisa menghapus dosa selain Allah siapa? Gak mau jawab dia. Karena apa? Malunya apa? Karena selain Allah ada, ketika mereka mencium Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Iya, berarti jadi selain Allah ada lagi. Nandar ya, saya jawab pertanyaan kamu nih Nandar ya. Ya, dengar baik-baik. Firman Allah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Apakah Yesus mengatakan? Iya, makanya belajar Alkitab dengan baik. Ya, di sini Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Ya, Yesus selalu mengatakan dirinya itu adalah aku, ya kan? Nah sekarang ketika Yesus mengatakan dirinya adalah aku, Yesus bilang apa? Tidak, Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Artinya aku ini sebagai firman Allah. Ya, firman ini bersama-sama dengan Allah. Apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan sendiri, tetapi Bapa yang ada diam di dalam aku. Makanya pernyataan Yesus juga dalam Yohanes 10 ayat 30, sebab aku dan Bapa adalah Esa satu. Karena Yesus mengatakan dirinya sebagai aku, itu merujuk dirinya sebagai firman Allah. Sehingga Rasul Yohanes memberikan sebuah kesaksian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ada Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Artinya firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu diutus oleh Sang Bapa. Jelas itu Nandar orang Kristen. Bukan kayak Nabi, Allahmu ada firman enggak? Kagak ada.
Bahkan kalau saya bertanya kepada kamu nih Nandar, ya, firman Allah kamu itu pencipta atau ciptaan? Jawab tuh. Jangan muter-muter Nandar. Nandar, jawab pertanyaan saya, firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Jawab. Ya, saya yakin teman-teman, Nandar kagak mungkin bisa jawab nih. Karena apa? Kebanyakan ngejedukin kepala ke lantai. Ya, nggak ngerti dia, nggak paham. Ya, jeder kau Nandar. Tobat kau Nandar, ya cukuplah ngejedukin kepala itu Nandar. Akhirnya apa? Ditanya apa, jawab apa, pura-pura gegar otak. Iya, saya tanya nih Nandar, ya, firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Pertama. Kedua, firman Allah itu, ya, diciptakan atau pencipta? Kedua itu. Ketiga, firman Allah itu kholik atau makhluk? Jawab Nandar ya. Jangan pura-pura gegar otak habis ini. Ya makanya jangan terlalu ngejedukin kepala Nandar. Akhirnya ditanya apa, jawab apa, karena apa? Gegar otak. Kagak bisa jawab, karena apa? Gegar otak, kejedukin terus gitu kan. Aduh Nandar kalian ini ya. Kemudian Nandar, kau berbicara tentang Alkitab ya, Alkitabnya Katolik ya. Ini menurut buku ya, inspirasi ya, kanon kitab suci Nandar. Ya, ada ISBN-nya Nandar. Ya. Kitabnya Katolik atau Ritus Latin itu Nandar, ya kita pakai dalam terjemahan Latin Nandar. Itu di abad sejarah secara abad keempat. Abad keempat itu Santo Hieronymus menerjemahkan itu ke dalam bahasa Latin. Tiba-tiba kau pakai bawa Bible Amerika. Ini apa? Kebanyakan minum ciu teman-teman. Ya ini kebanyakan minum ciu teman-teman ya. Kebanyakan minum ciu, ngejedukin kepala ke lantai. Akhirnya apa? Ditanya apa, jawab apa? Jawab pertanyaan saya dua itu Nandar ya. Firman Allah pencipta atau ciptaan? Jawab. Jangan bingung. Waktu habis ya. Baik. Nandar jangan nangis ini Nandar. Loh yang nangis lu, kalah PK, kalah debat, kok gua yang nangis. Lu Jangan yang nangis. bisa dijawab pertanyaan saya. Baik, terima. Teman-teman, tidak pernah ada sejarahnya di dalam Islam batu menghapus dosa, itu nggak ada. Ya, yang menghapus dosa itu adalah karena kita mentaati Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Makanya di dalam hadisnya itu bukan batunya yang menghapus dosa, tetapi mencium. Yang menghapus dosa di dalam Islam itu bukan hanya mencium hajar aswad, tetapi ketika kita berpuasa juga menghapus dosa. Jadi perbuatan kita itulah yang menghapus dosa, mencium itulah yang menghapus dosa, bukan batunya. Contoh hadisnya ini, saya tanggapi sedikit teman-teman, karena dia larinya kemana-mana. Man soma Ramadona imanan wahtisaban gufir lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berbulan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keyakinan, maka sudah dihapuskan. Puasa itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu itu. Jadi amal perbuatan yang menghapus dosa, bukan batu. Tidak ada sejarahnya batu menghapus dosa. RK tunjukkan hadisnya secara kaidah bahasa Arab. Saya minta ya. Saya tadi menggunakan kaidah bahasa Yunani. Tunjukkan kaidah hadis bahasa Arabnya kalau batu menghapus dosa. Coba lu preteli satu-satu gramatikalnya. Teman-teman perhatikan ya. Jadi Kristen ini tidak mungkin dan tidak akan sanggup menjawab pertanyaan saya. Ya, tidak ada orang yang berlatria kepada Yesus. Saya membahas ketuhanan larinya kemana-mana. Teman-teman, saya bukakan ini Indonesia Yunani menyembah latria. Nah, LAI menyesatkan dengan nih, kalau menyembah Tuhan Yahudi itu ada. Sebab aku berfirman kepadamu, biarlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tuh teman-teman, bagaimana LAI merubah kata menyembah jadi beribadah. Kita lihat bahasa Yunaninya. Nah teman-teman melihatnya dari mana? Saya lihat di dalam Bible Septuagint. Ya, Septuaginta itu lebih tua dari naskah Masoretik. Saya baca di dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Septuagintanya. Ai padesoi seposetai lonton laon moina moi latreuse. Tuh teman-teman ya, lihat di hurufnya nih, sama apa enggak dengan ini? Coba perhatikan, screenshot ya.
Sama nggak dengan ini? Latria, ya ini akar katanya latria. Kalau dalam bahasa Yunaninya di dalam Keluaran 4 ayat ke-23, lihat ini, sama nggak? Latreuse, ini kata kerja, menyembah. Kenapa LAI? Kenapa diterjemahkan beribadah? Sebetulnya latria itu menyembah. Jeder, kenapa? Nah, berarti orang Kristen, Katolik, dan Protestan dibohongi, disesatkan dengan terjemahan. Ya, orang-orang Majus dari timur lalu menyembah dia. Ternyata terjemahan salah. Saya tunjukkan lagi bahasa ininya, bahasa Yunaninya, Matius 2 ayat kedua. Ingat teman-teman ya, semua kata menyembah di dalam perjanjian baru yang ditujukan kepada Yesus itu terjemahan yang ngawur. Ya. Seringkali orang-orang botol di antara mereka mengatakan orang-orang Majus aja menyembah Yesus. Baca Yunaninya. Makanya apologet Kristen mana yang pintar Yunani Ibrani? Harusnya kalian yang mengajarkan saya, bukan saya yang membacakan. Dari awal kita diskusi, ada nggak dia menunjukkan ayat? Nggak ada, karena tidak ada ayat latria kepada Yesus. Kau bawa bahasa Latin, sedangkan perjanjian barumu, ya, bapak-bapak gereja itu tidak pernah mengklaim kalau Latin adalah bahasa asli. Bahasa asli itu Yunani. Kenapa kau lari ke terjemahan bahasa Latin atau Vulgata? Kalau terjemahan bahasa Latin gua juga punya Bible-nya. Ini kan mana Bible-nya ini? Nah, ini kan yang Bible yang kau maksud. Ini aku juga punya, ya. Ini kan Bible apa namanya itu bahasa Latin. Tuh. Ini kan bahasa Latin, ini terjemahan RK. Yang saya tanya originalnya. Kita lihat nih teman-teman ya. Matius 2 ayat kedua, saya tetap menggunakan nih. Ini saya buka di dalam Textus Receptus. Bagaimana orang-orang Kristen disesatkan dengan terjemahan, ini orang-orang timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dulu mereka euforia. Ya, ternyata ini dari kata proskunesai hauto. Sekarang saya tanya, sejak kapan ya hauto diterjemahi sebagai Tritunggal? Dalam kaidah bahasa Yunani mana kalau hauto dimaknai sebagai Tritunggal yang Maha Kudus? Saya minta ayat dan datanya. 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui yang ada tertulis. Ingat, pakai data bukan pakai congor. Ya, saya dari tadi diam melihat dan menyaksikan Anda bagaimana Anda memperbodoh penonton-penonton Anda. Jeder kon. Kalah debat, kalah PK. Makanya penontonmu males, lu kalah debat. Kalah debat, kalah PK. Aduh, kasihan kali sih. Pencet Nandar. Nah, inilah saya bilang apa? Nandar ini amnesia. Karena apa? Kebanyakan ngejedukin kepala ke lantai. Udah dijelaskan ulang-ulang. Nah, kita jawab nih. Nanti dia tanya lagi nih hal yang sama. Kau dengar baik-baik. Sembahlah Allah ya monolatrius ya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, sebab Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah Allah tiga pribadi, tunggal dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, jadi monolatrius kepada Allah yang hakikatnya itu adalah Esa yang tunggal dan tunggal dalam tiga pribadi itu. Ya, itu yang kita sembah. Karena memang kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, tetapi konsep dan ajarannya ada, yaitu Bapa dan Putra dan Firman dan Roh Kudus. Jelas. Ya, kalau kau bilang, di mana RK latria kepada Yesus? Atau di mana RK latria kepada Roh Kudus? Ya, seolah-olah kami meniadakan Sang Bapa. Ya, di mana RK latria kepada Roh Kudus? Berarti kami meniadakan firman Allah dan juga Sang Bapa. Ya, makanya monolatrius itu kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga pribadi Bapa, Putra, Roh Kudus. Tunggal yang disebut tunggal dalam tiga pribadi. Jelas. Ya. Di mana datanya RK? Nah, sabar, saya tunjukkan. Di mana datanya RK? Ini kan jelas Matius 4 ayat 10, monolatrius. Ya. Lalu di mana lagi?
Lukas 4 ayat 8, monolatrius. Nandar, pertanyaanmu itu harusnya kau tanyakan kepada orang Wanes, Nandar. Saya yakin Wanes akan bingung menjawab itu. Ya, saya yakin. Ya, kami Tritunggal, Nandar. Jadi pertanyaan itu bukan untuk kami, harus ke Wanes. Saya kasih masukan itu. Kemudian Nandar, perhatikan ini Nandar. Karena Muhammad tidak bisa membela siapapun, lalu Bukhari 1166. Perhatikan baik-baik Nandar. Aku jawab demi Bapakku wahai Rasulullah, siapakah seharusnya orang yang dimuliakan Allah itu? Beliau menjawab, adapun dia telah datang kepada al-yakin kematian, dan aku berharap dia berada di atas kebaikan. Lihat ini Nandar, perhatikan ini Nandar. Perhatikan ini Nandar, jangan pura-pura bengong. Nandar, perhatikan ini Nandar. Demi Allah, meskipun aku ini Rasulullah, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukannya terhadapku. Wow! Muhammad saja nggak tahu Allah mau buat apa ke dia. Bukankah dia kekasih Allah? Lalu untuk apa jadi nabi? Untuk apa Nandar menjadi nabi, Nandar? Untuk apa nabimu diutus? Sementara nabimu saja kagak tahu Allah mau buat apa ke dia. Nabimu saja nggak yakin tuh Nandar. Teman-teman, kasihan saya sama Nandar, langsung terdiam dia. Langsung dia terdiam teman-teman. Sekarang Muhammad aja nggak tahu Allah mau lakukan untuk apa ke dia. Sekarang umat-umatnya, oh gimana nasib umat-umatnya? Sudah bertobat semurni-murninya saja dalam At-Tahrim ayat 8, itu saja masih mudah-mudahan. Lalu untuk apa kalian beragama? Kemudian teman-teman, Nandar tadi bilang apa teman-teman? Ya, selain Allah, ternyata dengan berpuasa bisa menghapus dosa. Jadi bukan cuma batu ketika mereka cium bisa menghapus dosa, ternyata berpuasa saja bisa menghapus dosa. Apakah berpuasa ini sama-sama kuasa sama seperti Allah? Nandar jangan nangis lah. Nandar jangan nangis. Puasa bisa menghapus dosa, Allah bisa menghapus dosa, mencium Hajar Aswad menghapus dosa. Nandar, pertanyaan saya tadi kau tidak jawab. Firman Allah itu pencipta atau makhluk? Jawab. Belum kau jawab itu Nandar ya. Firman Allah, jangan nangis lah. Baik RK. Baik. Ya. Kalah debat. Jangan nangis RK, lah. sekali RK. Udah RK, kamu tuh jangan premium, kamu tuh nggak menjawab pertanyaan saya. Baik. Kamu jangan. Iya. Jangan marah, jangan marah. Terima. Cuma PK aja kita. Baik, Nandar. iya, terima ya. Kita Nih, kan teman-teman teman ya. Nandar. Ya udah terima. Jangan marah ya. Jangan nangis loh, gua dari tadi Jangan santai marah aja ya. kok. Ih, Oh, udah, ya. gimana Jangan sih? marah, Baik. jangan nangis Nandar. Udah ya. ini waktu saya diam ya. Di dalam Islam, Yesus itu adalah ciptaan Allah. Di mana dalilnya? Quran surat Ali Imran ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Ya, Yesus itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang tercipta ketika Allah berkehendak jadilah. Jadi bukan firman jadi manusia. Inilah yang disalahpahami oleh orang Kristen. Firman jadi manusia. Sejak kapan firman jadi manusia? Ya, berkata, mendengar, melihat itu adalah sifat Allah, bukan Allah itu sendiri. Ya, sifat mendengar, melihat, berbicara. Makanya Al-Qur'an mengatakan inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti Adam. Ketika Allah berkehendak, jadilah, maka terjadilah itu, bukan firman jadi manusia. Teman-teman, si RK dari tadi Tritunggal itu asumsi teologi yang didirikan oleh bapak-bapak gereja, bukan didirikan oleh Yesus. Kita lihat teman-teman ya. Nih,
pendiri ajaran Tritunggal. Konsep Tritunggal di dalam agama Kristen tidak memiliki satu pendiri tunggal tuh, ya, melainkan berkembang melalui proses teologi yang panjang. Berikut ini beberapa tokoh penting dalam berkontribusi. Ternyata bukan Yesus yang mendirikan dogma Tritunggal. Origenes tahun 185 sampai 254 Masehi. Ini sudah ratusan tahun setelah Yesus pergi. Jeder. Yang kedua, Tertullianus menyebutkan istilah Trinitas pertama kali. Jadi teman-teman lihat nih ya. Ternyata yang menyebutkan istilah Trinitas atau Tritunggal itu Tertullianus 160 sampai 220 Masehi. Kena lagi. Jadi usahakan pakai data RK. Kamu menunjukkan sepintas untuk membohongi yang lain. Nih, saya ajarin contohnya. Nih ya. Pencet dia. Ya kah? Ya ini Enggak, sinyalmu doif, sinyalmu. Sinyalmu merah. Sinyalku merah. Teman-teman, sinyalku merah atau enggak? Ulangi ah. Ganggu kamu. Jadi mempengaruhi konsentrasi saya. Nanti dilebihkan waktunya sedikit. Nah, jadi terjemahan ini itu salah. Resiko kamu. Resiko Ya kamu udah itu. diam. Waktu saya RK lu tadi memframing gua seperti apapun, berarti ini terjemahan salah saya tanya. Kenapa di sini ada kata menyembah? Sementara menyembah itu latria. Kenapa ini terjemahannya menyembah kalau tidak ada? Ini menyembah dia. Ayo, Kon, ini gimana nih? Ini menyembah dia, berarti ini salah terjemahannya. Kalau ini benar, kenapa nggak pakai ini? Kita lihat. Tadi kau bawa Matius 4. Saya tunjukkan Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10 saya bacakan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau menyembah." Ini terjemahnya menyembah harusnya. Ini harusnya bersujud kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau menyembah. Saya baca dalam bahasa Yunaninya. To telege hau toho Yesus hupage satana geprap taigar kurion ton teon sau proskune seis kai hau to. Jangan nangis. Mono latreuseis. Kalau kepada Allah itu ada kata menyembah, perintah. Kamu mengatakan di sini Tritunggal. Makanya saya tanya dari tadi kepada kamu, di dalam kaidah bahasa Yunani yang mana? Ya, kalau hauto itu maknanya Tritunggal, saya tanya. Di mana ini? Kaidah bahasa Yunani yang mana? Ya, yang menyebutkan kalau ini adalah Tritunggal. Jelas itu kata ganti orang ketiga. Dia sajalah engkau berbakti, bukan kepadaku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Bukan hanya itu RK, lihat ini. Ya, saya tunjukkan. Markus 12 ayat 29. Lihat ini RK. Ya, jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." Kamu tahu nggak kita itu subjek apa? Subjek jamak. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama kita di situ. Ya, dalam bahasa Ibraninya saya tunjukkan ya. Ana Yesu amatia aricona hi cema Israel Adonai Eloenu Adonai eat. Jeder. Di mana? Di mana ada kata latria kepada Yesus? Tunjukkan ayatnya. Dari tadi kau tidak menjawab. Tunjukkan gramatikal Yunaninya kalau hauto adalah Tritunggal. Bubuk. Teman-teman, kita sudah menang debat, masa kalah PK. Ini kemana ini spender nih? Aduh, Spendermu teman-teman, lagi masa di- kita sudah menang debat kalah PK, ini gimana? Jadi lemas nih teman-teman. Jangan lemas lah, pencet. tap-tap layar ya. Aduh, gimana teman-teman ini? Pencet. Masa Spendernya tidak menang? Nandar, sabar, diam. Spendernya Nandar itu udah nangis di pojokan. Kilaf deh katanya. Spendernya Nandar kilaf katanya. Aduh, ini aing besok makan apa? Aing rencana mau beli beras kagak jadi gara-gara si Nandar. Aduh Tuhan Yesus. Aduh, kayak orang Kristen dong Nandar, normal gitu cara kasihnya gitu. Jadi kalian tuh membabi buta gitu, ngegip. Habis tuh gini, aduh kilaf aing.
Oke Nandar ya, itu ya supaya itu ya. Jadi gini Nandar, dengar baik-baik Nandar ya. Kalau kau mengatakan Isa Al-Masih itu ciptaan, betul, Isa Al-Masih itu ciptaan. Kalau kau mengatakan Isa Al-Masih hanya sebatas nabi, betul, Isa Al-Masih hanya sebatas nabi. Iya, Isa Al-Masih ciptaan, tapi Yesus Kristus bukanlah ciptaan. Makanya syahadat Nisia tahun 325 ya, dilahirkan bukan berarti diciptakan. Karena ia Allah dari Allah, terang dari terang. Dilahirkan bukan diciptakan. Itu jelas. Ya, jelas itu Nandar ya. Jadi itu fakta Nandar ya. Dilahirkan bukan diciptakan karena dia terang dari terang ya. Itu jelas. Ya, jadi kalau kau bilang Isa itu ciptaan, ya itu Isanya kamu. Bahkan saya aja kagak tahu Isamu itu eksis di abad keberapa. Bahkan saya aja kagak tahu Isamu itu dilahirkan di mana. Ya, jadi segala yang ada di dalam kitabmu itu tidak bisa kau buktikan sesuai fakta sejarah. Ya, semuanya nggak bisa kau buktikan Nandar. Kamu aja nggak tahu Isamu lahir di abad keberapa. Nggak ada kan? Memang kagak ada. Nah itulah yang membuat kalian terus di dalam kebingungan. Makanya saya bilang apa Nandar? Jangan kebanyakan ngejedokin kepala ke lantai. Kemudian Nandar ya, jangan nangis Nandar. Kemudian Nandar, dengar baik-baik. Harusnya kamu senang, kamu berdebat dengan saya. Kenapa saya bilang kamu senang? Ya, karena kamu melawan seorang RK yang mengalahkan Gurunda Jumamu. Bangga, gua lawan RK nih, gua lawan RK yang ngejatuhin, yang ngebal-bali si Gurunda Juma gua. Bangga lo lawan debat gua. Jadi gua nih termasuk bermurah hati ya untuk melawan kamu. Kemudian Nandar, kemudian kamu bicara tentang kita, ada jamak di situ kami ya. Ya, sebenarnya Allah sudah menyatakan dirinya itu sejak semula. Marilah kita menjadikan mereka serupa dan segambar kita. Ya. Lalu marilah kita di situ Nandar itu bicara tentang pribadi Allah. Ya. Pribadi Allah yaitu 3 pribadi Allah, makanya kita, makanya kami. Ya. Pribadi Allah tetapi yang tunggal, makanya Tritunggal. Gitu Nandar ya. Sampai sini paham. Kalau gua tanya kamu ya, kalau kita tanya mereka yang Islam-Islam ini teman, Nandar tolong jelaskan ya di dalam Al-Qur'an kenapa disebutkan kata kami. Kalau orang Kristen kan tahu kenapa kami, kenapa kita, kenapa jamak. Karena kami atau jamak itu adalah pribadi Allah, yaitu 3 pribadi, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Coba kalian tanya kepada mereka ya. Pasti mereka bilang apa? Plural majesty RK. Tetapi mana datanya tentang plural majesty? Kagak ngerti. Inilah mereka teman-teman ya. Inilah mereka ya. Jadi Nandar ya, sebenarnya oke. Ini sebenarnya ketika kamu menanyakan tentang Tritunggal, sebenarnya ini sama seperti apa? Saya bertanya kepada kamu, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai tauhid? Adakah kata tauhid di dalam Al-Quran? Satu Nandar. Jangan dong, ini kan lagi omongan saya Nandar. Mute dong. Yang fair dong Nandar. Jangan gitu dong, belum apa-apa. Firman Allah itu pencipta atau makhluk? Kamu belum jawab nih Nandar dari tadi. Jawab dong. Waktu habis, kalah PK, kalah Jawab. debat RK. Memalukan. Habis gini teman-teman. Ya kan. Oke teman-teman, kita lihat nih ya. Nandar, teman-teman, jangan marah ya. Loh kok jangan marah? Aku mau mulai kok jangan marah. Kamu jangan marah ya. Jangan marah. Terima, udah ya. Jangan framing. Aku dari tadi diam aja kok marah, gimana sih RK? Soalnya mukamu pucat kali loh. Loh pucat. Silakan. Astagfirullahaladzim. Inilah teman-teman, orang-orang Kristen itu memfitnah. Emang aku rada pilek. Teman-teman, apa sih RK? Nandar, memang kita itu adalah Allah. Di situ kita itu adalah Allah. Yesus berbicara dengan orang Saduki. Jadi kau mengatakan orang Saduki adalah Allah. Astagfirullah. Nih
Ya teman-teman, saya tunjukkan si RK ini, ya ampun, botol banget kasih oke nih. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang utama? Ini orang Saduki yang nanya. Apa kata Yesus? Jawab Yesus, hukum yang utama, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kamu ngerti kita apa enggak sih? Kita itu subjek jamak. Orang yang bertanya dan menjawab sama-sama kita di situ. Kau mengatakan orang Saduki Tuhan. Aduh, ada berapa Tuhanmu, RK? Ya Allah, kena jebakan Batman. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di lubang hidungmu. Setan di dalam lubang hidungku adalah Tuhan dalam lubang hidungmu. Oh yes, kejebak si RK. Nandar, kita di situ adalah Tuhan. Padahal Yesus sedang bersoal jawab dengan orang Saduki. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Contoh, RK, presiden kita adalah Bapak Prabowo. Kamu bertanya, aku menjawab. Kita di sini itu subjek jamak. Astagfirullah. Ya, saya sudah menjawab tadi. Firman itu adalah sifat Allah, bukan Allah itu sendiri. Nah, teman-teman, ya si RK tadi menolak saya. Katanya begini, Nandar, itu Isa Al-Masih ciptaan Allah. Kalau Yesus itu bukan ciptaan Allah, Nandar. Saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan ininya, datanya teman-teman ya. Lihat teman-teman, mana nih? Saya tunjukkan datanya. Yesus. Sebentar ya. Yesus disebut Amin. Yesus disebut Amin. Oke, nih teman-teman ya. Wahyu 3 ayat 14. Ini waktu saya ngomong. Malah dia ikutkan ngomong. Teman-teman lihat ini ya. Kalau kita bertanya di Meta EA, Yesus disebut Amin. Yesus disebut sebagai Amin dalam kitab Wahyu 3:14. Mari kita buktikan ya. Ya, kita lihat nih. Yesus disebut Amin nih. Yesus disebut Amin dalam kitab Wahyu. Saya tunjukkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Yunani. Ya, kitab Wahyu. Kitab Wahyu 3:14. Saya tunjukkan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, perkataan dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jeder kan. Baik dalam Al-Quran maupun di dalam kitabmu, Yesus itu adalah ciptaan Allah. Dalam bahasa Yunaninya, kai aletinos hehehehehehe arke tes ketisios taute. Nah, kena kon. Ternyata dalam kitabmu Yesus adalah ciptaan Allah juga ternyata. Nandar, dalam Al-Quran Isa Al-Masih, kau baca Matius 1 ayat ke-1, saya tunjukkan. Matius 1 ayat 1. Yesus tidak pernah bernama Yesus Virgo. Yesus itu namanya Aiso. Saya tunjukkan. Di mana dalilnya, Nandar? Saya tunjukkan. Matius 1 ayat ke-1 dalam bahasa Yunani. Cari orang yang bisa baca Yunani, bener nggak bacaan saya? Saya tunjukkan bacaannya. Ya, saya bacakan nih. Ini terjemahan Gabrul ini. Kok jadi Yesus? Dalam bahasa Yunaninya, Biblos Genesios Iso. Iso bukan Yesus tapi Iso. Bang Nandar, berarti dalam Quran Isa. Iya, itu namanya fonetik korespondensi. Ahmad jadi Ahmed, Muhammad jadi Muhammad. Dalam bahasa Aramaik juga Iso. Ini saya tunjukkan dalam bahasa Aramaik. Ya, saya tunjukkan dalam bahasa Aramaik, sabar. Nah, saya tunjukkan dalam Pesita teks ya, teman-teman ya. Saya tunjukkan itu. Nah, ini saya tunjukkan sekarang di dalam tadi bahasa Yunani, tadi bahasa Ibrani, saya tunjukkan dalam bahasa Aramaik. Ya. Nah, dalam bahasa Aramaik ya, teman-teman ya. Ketobo dilidute de iso mesiho brehda David brehda Brohom. Dalam bahasa Yesus ternyata dia itu namanya Iso, bukan Yesus. Di mana ada orang yang berlatria kepada Yesus, saya tanya. Kalah debat, kalah PK. Kalah kon. Pencet Anda, pencet. Aduh, RK. Pencet. Baik. Sabar RK ya. Ini sesuai dengan kesepakatan takut. kita. Bukan takut, Mau kabur? dengerin dulu.
Aku dari tadi menang PK, menang debat, kok ngapain aku takut? Ini debat kita kan tadi sudah berkomitmen sampai 3:30 karena aku harus sholat asar. Jadi sekarang kau closing. Jadi kau tanggapi 5 menit, closing 5 menit. Jadi waktumu 10 menit. Nanti aku closing 5 menit terakhir. Paham? Oke. Karena opening duluan kau. Pencet. Ya, jadi sabar dulu. Ya, 5 menit saya tanggapi dulu baru kau Ya, sabar closing. dulu. Sabar dulu. Ini saya kasih tahu, 5 menit menanggapi, 5 menit closing. Jadi ini kau nanti 10 menit ke depan itu punya waktumu. Setelah selesai 5 waktumu, nanti aku 10 menit. Nggak bisa gitu. Loh, kok nggak bisa gitu? Perjanjiannya begitu. Nggak terima dia. Perjanjiannya adalah gini. dengar dulu. Gimana sih? Saya jangan takut. Saya Oke, kita menanggapi gimana dulu nih? ini. Oke. Kamu dengar? Tanggapi. Saya menanggapi. Saya tanggapi. Terus kamu closing. Terus saya closing. Oke, nggak apa-apa, kita ikutin ya. Berarti lu Gitu. tanggapi, Fair dong. ya baik, lu tanggapi, terus gua closing, lu closing, nggak apa-apa, teman-teman ikutin Oke, ya. gitu. Silakan. Emang kayak gitu kok. Iya, silakan. Ternyata teman-teman, Nandar mulai kabur. Jagoan kalian nih teman-teman. Jagoannya Uclim ini kabur teman. Banyak alasan teman-teman ya. Nandar, maka saya bilang saya malas debat sama kamu karena apa? Ilmu ini nggak berubah-ubah. Ya, kamu dengar baik-baik. Ini Wahyu 3 ayat 14 ya. Inilah firman saksi setia yang benar, permulaan dari ciptaan Allah ya. Nah, sebenarnya teman-teman atau Nandar, kalau berbicara tentang bahasa ini dalam Ibrani ya, dia bilang reshit, hareshit. Ya, artinya di sini berbicara tentang apa? Penciptaan sejak semula, bereshit, bahwa Sang Amin itulah, yaitu firman Allah itulah yang menciptakan segala sesuatu, bukan Sang Amin itu adalah ciptaan. Makanya saya tanya nih, Nandar dulu ini SD nilai bahasa Indonesianya bagus gak? Justru Wahyu 3 ayat 14 membuktikan bahwa Yesuslah ya saksi yang setia yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Itulah yang jelas. Ya pantaslah Nandar. Batu nggak bisa ciptakan apa-apa. Makanya kalau kita tanya nih, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya Allah, datanya di mana? Al-Quran. Lah kenapa Al-Quran baru mengumumkannya di abad ke-7? Kenapa tidak sejak semula Islam itu hadir? Ya, harusnya Islam itu sudah ada sejak zamannya Adam. Iya. Nah, sekarang Nandar, kau ketika mengatakan Yesus adalah Amin, ya, saya mengambilkan satu bukti saja bahwa Amin itu adalah Allah, ya. Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, ya, sabar. Jalan kebenaran, ya, untuk telah menempatkan hukum-hukum di hadapanku. Siapakah jalan kebenaran ini, teman-teman? Ya. Nah, di sini, teman-teman, kalau kita melihat kata kebenaran di situ atau jalan di situ, itu menggunakan kata derek emunah. Ya, derek itu jalan. Emunah itu, kebenaran itu amin, itu dari kata dasar amin. Jalan kebenaran atau derek emunah. Derek emunah dalam 119 ayat 30 atau sang amin itu sendiri adalah Allah sendiri. Mana buktinya? Yeremia pasal 11 ayat yang kelima. Aku dapat menepati sumpah kepada nenek moyangmu, begitulah hendaknya amin. Menggunakan kata amin. Ya, di dalam bahasa Inggris dia bilang so be it, O Lord. Ya, artinya merujuk amin itu merujuk pada Yesus Kristus ya. Sebagai amin itu adalah pencipta itu sendiri yang sehakikat dengan Allah. Sebenarnya Nandar ini sudah setengah murtad. Kata amin itu dalam bahasa Ibrani itu emunah. Ya. Kata dasarnya bisa kita kenal sebagai amin. Kata emunah itu selalu merujuk kepada Allah, Nandar. Makanya kalau kita berdoa selalu bilang amin, amin, amin. Karena Allah itu pasti. Ya. Jadi Nandar tadi sudah mengakui Yesus adalah sang amin. Sedikit lagi Nandar, sedikit. Ayo, sedikit lagi bisa murtad yuk. Ya, katanya jago bahasa Ibrani. Masa kagak gitu kagak paham?
Nandar, ya. Jadi memang Derek Emuna sekarang kalau bilang Allahnya mereka ini kembali pada eksistensi Allah ya. Saya juga bingung ya. Kalau Allah mereka ini eksis, kenapa Islam itu tidak ada atau surah Al-Imran itu sudah ada ketika Adam dan Hawa itu jatuh lalu mendarat di India? Kan Adam itu kan jatuh kan dibuang dari surga, lalu menurut Ibnu Katsir dia landingnya di India. Ya. Kalau memang Islam itu sudah ada, tentunya Adam dan Hawa tidak perlu landing jatuhnya di India, Nandar. Harusnya saat itu langsung Allah bilang apa di dalam surah Al-Imran? Inna dinna indallahi Islamu. Gitu. Tapi nyatanya di zaman Adam tidak ada tertulis kayak gitu. Berarti kenapa Allahmu baru muncul di abad ke-7? Kenapa waktu Adam itu jatuh di India harusnya udah ngomong tuh inadina? Waktu habis eksistensi RK, Allah. waktu habis RK, waktu habis. Kenapa waktu takut sekali? Habis. Lu kok takut? Waktunya habis kok takut? Oh, Gitu, ya habis. ampun. Oke, silakan. Close Waktu lu Nandar. habis kok gua dibilang takut, gimana sih? Close Nandar. Saya tahu Iya, kamu iya, udah baik. panas dingin di situ. Loh, Close. kok panas dingin gimana sih teman-teman? Baik, terima RK ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terima kasih. Alhamdulillah ya, dari tadi kita menang PK, menang debat. Si RK ini kalau berdata menjawab tanpa data, tetapi full asumsi. Padahal dia Katolik. Cuma memang si RK ini mantan pendeta. Jadi habit protestannya masih ada dia. Kalau Katolik tidak begini. Kalau Katolik itu budaya merujuk kepada suksesi apostolik, magisterium gereja, dan katekismus gereja Katolik. Kalau si RK ini mantan pendeta, jadi habit pendeta protestannya masih melekat sama dia. Tapi simpulannya adalah dari tadi sampai dengan detik ini, orang Kristen di muka bumi sampai hari kiamat tidak bakal mampu membuktikan ada orang yang menyembah Yesus. Semua kata dan diksi menyembah kepada Yesus, baik di dalam Matius 2 nomor 2 ketika di atas perahu, itu semua adalah terjemahan dari proskuneo. Proskuneo secara literal artinya membungkuk, menghormati. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan sujud kepada Adam, pas sajadu ila iblis, sujudlah para malaikat kecuali iblis. Karena sujud itu bukan berarti penyembahan. Ada sujud menyembah, ada sujud yang bukan menyembah. Tetapi kepada Yesus itu tidak ada. Sujud latria itu tidak ada. Tetapi kepada Allah itu ada. Matius 4 ayat 10. Saya tidak akan mengklaim kemenangan, maka hati dan nurani yang melihat perdiskusian ini akan melihat siapa yang membawa data, siapa yang berargumen dengan jelas, dan siapa yang ngalor ngidul. Ditanya latria, lari kemana-mana. Yang terakhir, dia berbicara tentang haderek. Lu ngerti nggak haderek? Lu ngerti nggak binyan itu ada berapa? Lu ngerti nggak binyan faal? You ngerti nggak binyan fi'el? Lu ngerti nggak binyan huf'al? Hutfa'el? Nggak ngerti. Ya. Oh, bahas-bahas Yunani tapi nggak ngerti. Aduh, RK. Nih saya tunjukkan ya. Tadi Wahyu 3:14. Wahyu 3:14. Jelas loh di sini. Di sini dijelaskan apa? Di sini dijelaskan archetes ketisios tauteo. Arche itu artinya adalah permulaan. Atau ya permulaan, benar ini terjemahannya benar nih, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus adalah ciptaan Allah. Nah, kita lihat di dalam Bubble Hub-nya. Sabar, Bubble Hub. Nah, ya teman-teman, kita lihat nih. Ini dalam Bubble Hub-nya. Sama, arche itu artinya begini ya, artinya permulaan. Kok bisa begitu ya? Lari ke bahasa Ibrani. Lu ngerti nggak bahasa Ibrani? Kalau lu ngerti, kita ngobrol lah. Live kan kita ngobrol dalam bahasa Ibrani, tidak pakai Google. Ngobrol apa semampumu, kita ngobrol bahasa Ibrani. Gak ngerti bahasa Ibrani, mengajarkan ikan berenang. Masa monyet mengajarkan ikan berenang? Gimana sih RK? Nah RK saya tunjukkan ya. Kata haderek itu, RK jangan nangis RK. Teman-teman, masa kita menang debat kalah PK? Ayo ini closing terakhir saya. Ya, masa kita kalah PK, menangin debat, menangin PK. Oke, saya tunjukkan ya. Yohanes 14 ayat ke-6.
Ya, dalam bahasa Ibrani. Kita lihat nih. Nih Yesus RK, kita lihat RK. Aduh teman-teman, dia 13 teman-teman, kalahkan dia PK. Saya kalahkan dia debat. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam bahasa Ibraninya, Payo lo kedalah Amar lo Yesus. Berkatalah Yesus kepadanya, Ani akulah haderek jalan PH Ahmed, akulah jalan bagi Ahmad. Jeder kan. PH Haim Ain Isbael Haam Eladarhi. Nah teman-teman, nah Yesus itu adalah jalan bagi kedatangan Ahmad. Sedangkan Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi kedatangan siapa? Yesus. Nah, jadi saya kembali ke pertanyaan saya yang semula. Ya, saya bertanya dari awal. Adakah orang yang berlatria kepada Yesus? Siapa yang menyuruh Kristen menyembah Yesus? Siapa yang nyuruh? Teman-teman, terima kasih atas kontribusi teman-teman yang sudah give, yang sudah tap-tap layar. Ini kayaknya saya kalah PK ini meskipun menang debat nih. Tapi tidak masalah, yang penting kita menang debat. Terima kasih yang sudah nge-give, berkah selalu buat teman-teman semuanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalah PK kita teman-teman nih. Terakhir nih kalah PK kita. Ngakak saya serius. Nanda pencet Nanda serius, gue ngakak parah sih. Udah kalah debat lu gara-gara menang PK sekali aja. Oh, udah lu closing. Lu closing. Pencet. Nah, pencet. Kalah PK lu. Pencet. Iya. Pencet Mana? Endang Sunan. Iya mana? Oke, Ya kan? diam ya, jangan potong ya. Closing ya. Ya, dengar baik-baik Nandar. Ini yang saya bilang oonnya kamu. Tapi Nandar ini teman-teman, walaupun oon itu bisa jadi badutnya saya. Ya, serius Nandar. Kamu sore hari ini jadi badutnya saya, serius. Ya. Nih, dengar baik-baik Nandar ya. Makanya jangan wibawa itu ada, jangan wibawa badut Nandar. Yohanes 14 ayat 6 ya, Amarlo ya, Yesua berkata, Ani ya, aku haderek. Ya, haderek fo haemet. Ya, haderek. Ini lihat Minandar, di sini adalah apa? Si Ani jangan potong. Enggak salah Jangan bacanya. potong. Bukan po, mana ada po di situ. Tiki wiki dip sila lah po, kok jadi po? Masa dibaca po, aku benerin. Daripada memalukan po. Lu ngajarin ikan berenang. Salah baca Ibrani, Google dulu. Jangan kabur. Gak kabur saya ya, gak kabur ya. Jangan report kalian. Saya kena pelanggaran teman-teman, saya kena pelanggaran.
Ya, gak ada kabur-kabur. Nandar, masuk dulu Nandar, masuk dulu. Masuk dulu, gak ada kabur. Jangan report kalian. Kenapa kabur? Gak kabur. Oh, bacaan salah dilurusin malah kabur. Diam kamu, giliran saya. Iya. Ya, silakan. Salah baca dilurusin malah kabur. Alasannya report. Silakan. Jangan potong kamu. Loh, iya, aku kan meluruskan bacaan. Kalau salah ya Jangan salah. potong, sabar. Dikirim Jangan permintaannya. Dikirim. Sabar. Aduh, nangis dia kalah debat, kalah PK, bacaan V jadi VO. Dengar baik-baik Nandar. Ya. Jadi, ya teman-teman perhatikan baik-baik, sabar. Nandar ini saya bilang on. Kenapa saya bilang on? Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itulah yang ada dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tahu malu Nandar, tahu malu ngemis. Tolong dong Injilnya ada kata Muhammad. Nih Nandar, lihat baik-baik Nandar. Di sini ini menggunakan apa Nandar? Baca. Kenapa takut baca lagi? Salah. Kenapa takut Nandar? Jangan potong dong. Ketakutan nih. Di sini definite artikel tidak merujuk pada Muhammad, tetapi siapa yang berbicara, yaitu Ani ini yang berbicara, yaitu Yesua, bukan Muhammad merujuk. Salah baca aja. Ya, jadi memang Nandar, malu itu dipakai. Kemudian Nandar, ya, saya tahu kamu ini gelisah dengan close statement saya. Nah, dari Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dari nabimu yang apa? Yang tidak bisa membela umatnya. Makanya ku bilang jangan terlalu ngejedotin kepalanya ke lantai. Jadi di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu merujuk pada siapa? Yesus yang berbicara. Kemudian tadi dia mengatakan arke ya. Ini tipikal orang yang gak ada etika. Ya. Arke itu apa Nandar? Kita pencet nih Nandar, Wahyu 3 ayat 14. Arke itu bukan saja berbicara tentang permulaan, tetapi berbicara tentang magistrate, kekuasaan, ya. Kekuasaan dari segala sesuatu. Itu bicara tentang arke. Bukan saja berbicara tentang permulaan, tetapi kekuasaan. Jadi kalau bicara tentang Wahyu 3 ayat 14, kekuasaan dari Sang Amin inilah yang sejak semula menciptakan segala sesuatu. Itu kekuasaan dari Sang Amin itulah yang dari sejak semula menciptakan segala sesuatu. Inilah si Nandar mereka ya. Nandar, jangan ngemis-ngemis. Nabimu itu kagak pernah nongol di dalam Injilnya orang Kristen. Ya, harusnya kalian tahu malu, ngemis-ngemis gitu kan. Kok mental pengemis kalian ini kok ada ya Nando? Ya, jadi memang mental pengemis, ya, pengemis iman. Tahu malu ya Nandar. Kemudian Nandar ya, makanya saya bilang terlalu ngejedotin kepala ke lantai, makanya jadilah orang-orang kayak Nandar ini. Satu lagi Nandar ya, kalau Isa mu ciptaan, ya silakan, lakum dinukum, imani saja Isa al-Masihmu. Yesus kami bukan ciptaan, tetapi firman Allah yang adalah Allah, yang berasal dari Allah, yang keluar dari Sang Bapa, dialah yang menyatakan segala sesuatu. Dialah Yesus Kristus. Sayangnya Nandar, kalau memang nabimu itu adalah haderek, masa sang haderek ngawinin anak kecil? Kalau nabimu itu adalah haemet, ya, saya nggak ngomong, ini ngomong Alkitab loh. Kalau nabimu adalah haemet, mantunya dikawinin.
Nabi yang adalah H-Emet, ya kalau berarti bukan H-Emet, bukan H-Deret. Ya, cukuplah satu gelar yang dimiliki oleh nabimu itu. Apa? Ini Ibu Budi. C-A-C-A baca. Itulah yang lebih tepat. Sampai ini mengerti kah, Nanda? Mengerti. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semogalah jangan yang ngaco-ngaco. Belajar lagi ke LK ya, Bang RK belajar lagi ya. Ya, Udah di depan kabur Oten kamu gurunda, di depan saya kamu guru cil. Kabur aja, Nanda. Di depan Oten kamu gurunda, di depan saya kurucil. Nah, jadi memang seperti itu si Nandar ya. Kalau udah malu ya, maunya itu adu suara. Kalau Nandar sudah kalah berdebat, maunya adu suara. Itulah si Endang Sunandar, bukan Yonatan Nandar, Endang Sunandar. Mereka itu tidak berani berdebat di Superboy, itu tidak berani teman-teman. Iris kupingku kalau mereka berani debat di Superboy. Iris kupingku ya, teman-teman di follow ya teman-teman ya. Iris kupingku ya, kalau si Nandar itu berani debat di Superboy, iris kupingku ini. Gak bakal. 3 versus 1 gak apa-apa. Juma, Nandar, Wafi berjejer di situ ya, baru lawan RK seorang diri. Saya mau. Lawan Nandar itu tidak perlu tunjukkan data-data yang elit, tidak perlu. Ya, lawan Nandar itu tidak perlu tunjukkan data-data yang akademis, tidak perlu. Karena apa? Membuang mutiara ke B2. Ya, jadi lawan Nandar itu gitu aja, jawab seperlunya, ya habis itu kita gitu aja kayak tadi aja. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kita percaya Allah yang Tritunggal ya, ya jamak dan pribadi dalam kejamakan, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Tunggal dalam kejamakan ya, Allah yang tunggal kita percaya dalam kejamakannya, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal. Mereka sampai sekarang kagak selamat-selamat. Sampai sekarang teman-teman, nabinya aja kagak tahu di mana. Sampai sekarang teman-teman, bingung yang menghapus dosa ini siapa? Lewat puasa kah? Lewat olok kah? Lewat batu kah? Berada dalam kebingungan terus. Makanya apa? Selalu minta jalan yang lurus. Sekarang kagak ketemu. Ya, sampai situ paham kan? Ya, paham. Nah, jadi lawan kayak orang-orang kayak Nandar itu nggak usah diseriusin teman-teman, nggak usah ya, nikmatin aja. Karena memang akun saya kena pelanggaran selama 4 hari teman-teman ya. Akun saya kena pelanggaran selama 4 hari, jadi nggak bisa naikin orang, multinya nggak ada, hanya bisa mar PKPK teman-teman, hanya bisa mar PKPK ya. Di follow aja teman-teman, di follow aja teman-teman, bisa follow akun Bang RK ini teman-teman ya. Di follow. Terima kasih banyak teman-teman ya. Sebenarnya saya iseng-iseng sih live ya hari ini ya, tapi memang teman-teman senantiasa mendukung selalu Bang RK, selalu support Bang RK dengan tap layarnya sampai 2M, dan juga share-nya, repost ulangnya ya, kasih mawar-mawarnya, semuanya itu saya ucapkan terima kasih banyak lah ya. Mau lihat godang ya teman-teman ya. Ternyata seantusias ini teman-teman ya. Memang kalau ngata-ngatain Nandar itu enak, apalagi jadikan Nandar sebagai badut. Nandar itu hari ini ya cukup menghibur saya ya. Memang badut itu tugasnya menghibur. Ya, tugasnya badut itu adalah menghibur, dan Nandar ya, saya ucapkan terima kasih karena hari ini berhasil menghibur saya.
Nah, memang badut dari tadi tuh kukak itu gak. Ya, Nandar itu gimana ya? Saya nggak tahu ya. Ekspektasi dia ngejedokin kepala ke lantai itu apa? Ekspektasinya terlalu tinggi. Ya, akhirnya gegar otak. Akhirnya gegar otak. Aduh Tuhan Yesus, ya ampun deh mereka. Uclim. Aduh Tuhan, saya ini kadang lucu dengan mereka ya. Tapi terima kasih ya teman-teman ya, Kak Princess, teman. Abang siapa tadi ya? Luar biasa banget ya bantu saya tadi ya. Saya kalau lagi debat gak terlalu fokus ya untuk ini ya. Tapi thank you banget ya. Yang support saya gip dari tadi itu terima kasih banyak ya. Ya terima kasih banyak ya. Kak Yani terima kasih. Terus abang siapa tadi itu? Aduh, thank you banget ya. Tuhanlah yang balas kebaikan abang ya. Ya selalu mendukung saya ya. Terima kasih lah teman-teman ya. Terima kasih lah teman-teman ya. Kirim aku dapat pause berapa kali hari ini. Jalan-jalan dulu ke apa? Puncak. Mau jalan-jalan dulu, udah dapat gift nih, saya mau jalan-jalan dulu ke puncak menikmati liburan ya. Ya terima kasih banyak lah ya. Saya dapat kepala naga. Film drama Cina itu ya, film drama Cina dari keluarga Subagio ya, dialah sang naga telat tiba kan. Sang naga, kembalinya sang naga, asik ya, asik. Kembalinya sang naga ya, luar biasa ya. Dari tadi kirim kepala naga terus ya. Jadi kembalinya sang naga. Thank you banget ya. Sang naga telah kembali ya. Saya sebenarnya belum banyak data yang saya tunjukkan dari tadi sih. Hanya memang yang data yang kayak gitu aja Nandar mukanya udah lain. Muka Landa udah lain ya. Udah beda ya. Yang perlu belajar itu Nandar, Juma ya, nggak usah suruh saya belajar ya, karena hari ini Nandar itu hanya saya jadikan badut ya, jujur nih ya, jagoan kalian si Nandar itu ku jadikan badut hari ini ya. Jadi kalau kayak si Juma ya, saya persiapan matang untuk debat dengan dia ya. Kayak si Juma itu saya matang berdebat dengan dia ya, itu saya matang banget debat ya, karena Juma ini framingannya kuat ya. Ya, jangan bilang RK kamu kalah, itu subjektif ya. Kalau mau memastikan siapa kalah siapa menang, kita ke Superboy, berani atau tidak? Berani atau tidak? Untuk memastikan siapa kalah siapa menang secara subjektif, kita ke Superboy. Kalian berani atau tidak? Saya yakin kalian gak akan berani ya. Satu pun pendebat Islam tidak akan berani berdebat, yakin. Iris kuping saya ini kalau berani. Kekalahan si Juma ya, itu trauma yang mendalam untuk para jagoan-jagoan ya. Pendebat Islam itu semuanya trauma mendalam ya. RK kamu kalah, RK kalah. Kalau kamu mau menyaksikan siapa yang kalah, siapa yang menang, saya tantang kalian ya, pendebat Islam di roomnya Superboy kalau memang berani ya, supaya tidak subjektif. Aku bilang RK kamu kalah, RK kamu kalah. Saya tantang berdebat, Donditan, Kainama atau siapapun berdebat dengan saya dua arah, berani atau tidak? Di Superboy, berani atau tidak? Kagak berani teman, kagak berani. Apa? Trauma mereka itu belum hilang. Kenapa saya bilang trauma mereka belum hilang? Sampai detik ini mereka masih trauma Gurunda Juma mereka itu kugurundulkan di situ. Sampai detik ini mereka masih trauma Gurunda Juma mereka itu digurundulkan di situ. Ya, sekarang mereka belum berani untuk berdebat seperti itu di tempat itu ya. Jadi ya terserahlah, kalau kalian mau klaim subjektif urusan kalian.
Ya, kalau mau klaim subjektif itu urusan kalian, ya, hak kalian, sepuasnya kalian. Tetapi saya mendapatkan kemenangan secara objektif itu bukan di room saya, ya, bukan di live saya, tetapi di live-nya orang lain, ya, yang membuka siaran debat itu yaitu Superboy, ya. Dan kalau memang Juma merasa kenapa Juma menerima tantangan debat di Superboy? Juma yang mau kan? Ya, jadi memang itu sudah jelas temannya. Kemenangan saya adalah kemenangan objektif bukan subjektif, ya. Jelas itu jelas, paten. Paten itu teman, itu terlalu paten teman, ya. Ya, saya nggak ada yang lawan itu, terlalu paten, ya. Terima kasih teman-teman yang senantiasa mendukung live-nya Bang RK ya teman-temannya. Saya mungkin izin pamit ya teman-temannya, izin pamit. Ya mungkin saya mau mandi dulu ya, udah jam 4 ya. Terima kasih ya atas support dan dukungannya. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melawat kita, Tuhan yang memberkati segala niat baik kita di tempat ini maupun di tempat lain, ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Salve, sampai Maranatha. Ya, coba Pak, gitar saya Pak.